Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya? Semoga senantiasa tetap dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan, dalam keadaan sehat, bersemangat dan bersukacita dalam menjalani keseharian kita. Pada hari ini saya Pendeta Dara Natalia Christina ST akan memimpin kita dalam renungan firman Tuhan untuk meneguhkan dan menguatkan kita dalam perjalanan hidup. Mengangkat tema secara khusus bagi kita pada saat ini adalah melihat dari sisi yang berbeda. Saya mengambil firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20 dengan perikop Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Philip Brooks pernah menulis kalimat demikian: Tuhan tidak akan membuang masa lalu yang menyakitkan dari kita. Dia akan menggunakan untuk membentuk masa depan yang penuh kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan. Memang pada faktanya perjalanan kehidupan di tengah-tengah kebersamaan kita dan dalam keberagaman perbedaan satu dengan yang lain, faktanya adalah banyak hal yang terjadi dalam hidup ini dan kita bersama-sama mengalami kondisi di mana tidak sedikit berhadapan dengan orang-orang yang berniat buruk terhadap diri kita. Mereka-reka sesuatu yang jahat sehingga kemudian kita kadangkala patah hati, kadangkala kita kemudian tidak bersemangat, kadangkala kemudian kita putus asa, meremehkan diri kita sendiri. Hal tersebut bisa kemudian dilatar belakangi oleh rasa iri hati atau kemudian memandang diri superior, orang lain kemudian begitu kecil dan tidak berarti. Pada akhirnya menimbulkan sebuah konflik dan masalah, mungkin saja dalam waktu singkat bisa terselesaikan atau justru kemudian berkepanjangan. Nah, dalam hal ini mari kita melihat tentang kemudian rekaan-rekaan yang buruk atas diri Yusuf. Bukan dari orang lain, di luar kemudian keluarga, ini justru kemudian dari saudara-saudaranya. Latar belakangnya adalah peristiwa yang kemudian digambarkan dalam Kejadian pasal yang ke-37. Di sana disebutkan bahwa Yusuf begitu dibenci oleh saudara-saudaranya karena dua hal alasan. Alasan yang pertama adalah karena ayah mereka Yakub begitu mengasihi dia dibandingkan kemudian yang lainnya. Perlakuannya istimewa, menimbulkan kebencian. Kemudian yang kedua alasannya adalah di atas ketidaksukaan mereka terhadap Yusuf yang dikasihi si ayah begitu berlebihan, mereka kemudian mendengar cerita mimpi dari Yusuf ini, yang kemudian menggambarkan secara jelas tentang kehidupannya di masa depan, di mana kemudian para saudaranya ini akan tunduk dan menghormatinya. Semakin besar kebencian mereka, menimbulkan kemudian niat untuk melenyapkannya. Ketika kemudian marah mereka begitu besar di usia Yusuf 17 tahun, mereka kemudian berencana membunuh, tapi kemudian digagalkan sehingga akhirnya diputuskan. Dia lebih baik dijual ke Mesir pada saat itu sebagai budak. Kejadian 37 ayat 12-36. Menetap pada rumah Potifar sebagai tuannya. Masalahnya tidak kemudian sesederhana yang harus dijalani. Istri Potifar kemudian tertarik padanya karena kemudian ini cinta tidak terbalas, perasaan suka kemudian tidak digubris. Akhirnya Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Kejadian 39 kemudian menyebutkan peristiwa itu akhirnya menyebabkan ia harus dipenjara. Di penjara ia berjumpa dengan juru roti dan juru minum, menafsir mimpi mereka dengan benar.
Dan janji dari juru minum adalah ia diperhatikan dan ia akan membawa kemudian segala perkara Yusuf kepada Firaun. Tapi pada kenyataannya di penjara pada saat itu dalam Kejadian 40 ayat 23 mencatat, setelah keluar dari penjara juru minum mengabaikannya atau melupakannya. Sampai di sana akhirnya kemudian ada titik terang. Saat Firaun bermimpi dan tidak ada seorang pun yang bisa menafsir, Yusuflah yang dipanggil karena juru minum kemudian mengingatnya. Di usia ke-30 tahun pada Kejadian 41 ayat 36 dikatakan di sana Yusuf diangkat menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Karena kemampuannya untuk kemudian menafsir mimpi Firaun, kebijaksanaan yang ditunjukkannya mengatasi persoalan. 17 tahun mulai penderitaan, 30 tahun puncak kebahagiaan kemudian dapat diraih. 13 tahun bukan waktu yang pendek untuk pergumulan, persoalan, sakit hati, fitnah, pengabaian, dan berbagai macam hal buruk yang lainnya. Logikanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, secara manusiawi siapa yang tidak patah hati, siapa yang kemudian enak dalam perjalanan sulit 13 tahun itu, tapi Yusuf mampu melewatinya dan ia tetap kemudian melihat semua perkara kehidupannya ini diatur oleh Tuhan. Dan ia mengampuni, melihat semua peristiwa dari sisi yang berbeda, yakni dengan kacamata iman, dengan mengandalkan Tuhan, melihat Tuhan campur tangan di dalamnya. Saat kemudian saudara-saudaranya takut ia akan balas dendam, Kejadian pasal yang ke-50 ayat 20 menyebutkan bahwa ia mengatakan, benar, engkau telah mereka-reka segala hal yang buruk, tapi Tuhan mereka-rekanya menjadi sesuatu yang baik, memelihara bangsa yang besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengasihi Allah berarti dengan cara mengasihi sesama. Berarti mencoba membangun sebuah kehidupan yang tetap senantiasa dibangun di atas dasar iman dan pengharapan kepada Tuhan dalam seluruh aspek hidup yang dijalani. Mari kita belajar melihat dari sisi yang berbeda atas semua peristiwa kehidupan seperti yang dilakukan oleh Yusuf, supaya kita mampu mengasihi sesama lebih lagi walaupun kadang harus berhadapan kondisi terluka dan kemudian ada banyak peristiwa yang tidak mengenakan. Yang pertama adalah Yusuf ingin mengajarkan kepada kita, rubahlah cara pandang kita. Ketika hal buruk terjadi antara relasi kita dengan suami atau istri, dengan anak-anak, dengan menantu, dengan ipar, dengan tetangga, dengan siapapun yang ada kita jumpai dalam kehidupan ini, agar kita melihat sekalipun itu mungkin hal yang menyakitkan dan tidak mengenakan, Tuhan berencana kita belajar dari sana untuk menjadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih lapang dalam menjalani hidup, lebih menjadi pengampun dalam keseharian kita. Kemudian yang kedua, Yusuf mengajar kepada kita, bersabarlah saat kemudian orang lain mereka-reka hal yang buruk. Walaupun waktunya bukanlah waktu yang singkat untuk kemudian kita harus melewatinya. Sebab jika kita bertahan dan percaya pada rencana Tuhan, Tuhan akan mereka-reka menjadi peristiwa yang baik adanya untuk kemudian kita jalani. Yang ketiga, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, balaslah kebaikan atas kejahatan yang kemudian mungkin kita alami, supaya kita bisa menempatkan diri kita dengan terhormat, sekalipun kadangkala kemudian harus mengalami peristiwa. Tuhan Yesus memampukan kita semua, menolong kita dalam perjalanan hari-hari kita, untuk mampu melihat peristiwa kehidupan dari sisi yang berbeda, yakni sisi Tuhan dalam mengatur segala hal yang kita lewati. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan, kita menaikkan doa kita. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk tiap kemurahan dan berkat yang kami terima, untuk segala hal baik dan hal buruk yang dapat senantiasa kami lewati. Di dalamnya Allah tidak pernah meninggalkan kami merancang segala yang baik, dan darinya firman Tuhan telah meneguhkan kami. Belajar dari pribadi Yusuf, jadikan kami umat-Mu yang selalu
setia melakukan kehendak Tuhan, sekalipun kadang jalan-jalan hidup kami bukanlah jalan-jalan yang baik dan penuh justru dengan perjuangan, pergumulan dan persoalan. Iman kami tetap mengarah kepada Tuhan, dan kiranya Roh Kudus Tuhan memperlengkapi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami, jemaat-Mu, dalam keberadaan kami, bahkan masih di masa pandemi ini. Biarlah kami tetap sehat dan menjalani kehidupan kami dengan normal, serambi kami menjaga diri kami. Biarlah diperteguh dalam iman pengharapan untuk melihat ke arah tiap rencana dan kehendak Tuhan. Kami bekerja, berusaha, kami melakukan aktivitas kami dengan baik. Di atas semuanya beroleh hikmat bijaksana akal budi pengertian yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati kami tua dan muda, Tuhan memberkati kami dan seisi rumah kami, memberkati pekerjaan pelayanan yang boleh dilakukan baik dalam bergereja bahkan bermasyarakat, agar semuanya dapat terselesaikan dan terlaksana dengan pertolongan Tuhan. Kasih Allah akan memberkati mereka yang sakit, menghibur yang berduka, memberikan pendamaian kepada yang berkonflik, mendatangkan sukacita bahagia kepada yang merayakan tiap pertambahan usia kelahiran pernikahan ataupun merayakan kesuksesan keberhasilan. Agar dalam suka dan duka jemaat Tuhan, kasih dan berkat Allah terus memimpin dan memelihara hidup kami semua, jemaat-Mu, kami percayakan hanya dalam senantiasa kuasa dan pemeliharaan Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.